hate to leave this town, cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh. Salam Blender Indonesia. Kali ini kita akan bicara tentang harga TBS atau tandan buah segar kelapa sawit, di mana harga tandan buah kelapa sawit sangat fluktuatif dari waktu ke waktu karena banyak tergantung permintaan dan penawaran yang ada di dalam sistem pasar kita. Namun pada kurun waktu yang sama, pada hari yang sama, pemerintah akan menentukan harga jual kelapa sawit dari petani kepada pengepul. Dengan dilindunginya undang-undang ini, adanya sebuah ketetapan harga yang ditentukan pemerintah, di mana harga ini sangat tergantung pada umur tanaman. Berbeda dengan kondisi perusahaan, di dalam sistem perusahaan, perbedaan penentuan harga janjang ketika seorang pemanen melebihi basis, rata-rata adalah ditentukan rupiah per janjang pada menggunakan range BCR-nya berapa, baru harganya berapa. Namun di dalam sistem penjual beli di petani sawit mandiri, kita bisa lihat bahwa harga TBS dari waktu ke waktu seperti ini, pada hari yang sama, bukan waktu ke waktu, tapi dari umur ke umur seperti ini memiliki harga yang berbeda-beda. Salah satu faktor penentu terbesar dari harga TBS adalah ekstraksi minyak itu sendiri. Di dalam sistem plasma dikenal namanya indeks K, maka indeks K ini salah satu faktor penyusunnya adalah ekstraksi yang dihasilkan dari pabrik-pabrik sekitar yang menerima buah dari petani kita sendiri. Sehingga dengan jumlah minyak yang semakin banyak, maka harga juga semakin tinggi pasti akan diterima oleh pabrik kelapa sawit. Kita bisa lihat di sini fluktuasinya. Pada usia 3 tahun itu misalnya 1571. Kemudian pada usia 4 tahun naik lagi, terus sampai umur 9 tahun naik terus. Bahwa semakin tua sampai umur tertentu, dalam hal ini adalah 10 sampai 20 tahun, maka ditetapkan harganya adalah 2130. Di mana harga 2130 ini adalah harga tertinggi. Jadi kelapa sawit 0 sampai 20 tahun ini adalah dengan harga tertinggi. Hal ini disebabkan karena bahwa faktor pembentukan minyak dari TBS yang dipanen dari umur yang relatif tua itu adalah memiliki jumlah rendemen yang lebih tinggi. Hal ini karena memang kestabilan minyaknya, dan yang paling penting adalah adanya faktor perbandingan antara air dengan minyaknya. Jadi disinilah sebuah jawaban kenapa kita perlu melakukan sebuah kastrasi. Sebuah kastrasi di tanaman belum menghasilkan, persiapan untuk pemanenan kelapa sawit pada panen perdana. Bagaimana kita bisa menghasilkan pada 3 tahun ini memiliki BCR 3 kg? Karena bahwa di bawah 3 kg, jumlah air dan minyak tidak sebanding. Sehingga beberapa perusahaan tidak akan menerima ataupun tidak akan mengambil tandan buah segar yang dipanen kurang dari 3 kg. Hal inilah pentingnya kastrasi. Sehingga pada panen perdana, BCR yang kita panen pada panen perdana adalah lebih daripada 3 kg. Sehingga bahwa air dan minyaknya ini sebanding. Kalau tidak sebanding. Sehingga perusahaan tidak akan menggunakannya. Kemudian pada usia yang lebih tua lagi, di mana fruit setnya tanaman lebih tinggi, di usia 20-25 tahun, maka justru ini kembali lagi, ini malah semakin turun harganya. Kenapa? Karena semakin tua kelapa sawit, fruit setnya juga bukan semakin bagus. Pada usia lebih tua, dari tua ke sangat tua ini memang tidak begitu kental, tidak begitu bagus fruit setnya. Maka disinilah yang paling penting bagi para petani dan para planter semuanya. Penentu harga tandan kelapa sawit adalah tergantung minyaknya. Ketika harga minyak, kondisi minyaknya bagus dan kita menanam 100% tenera, maka saya yakinnya bahwa harga nanti kelapa sawit akan naik lagi dari waktu ke waktu, karena memang persentase dari ekstraksinya memang besar, sehingga minyak yang dihasilkan juga banyak, maka harga kelapa sawit juga akan meningkat.
Dan ini yang menjadi perlu kita perhatikan para planter semuanya, jangan dikira bahwa harga kelapa sawit itu sama. Apalagi di kelas kalangan petani plasma, di mana di situ ada dinas perdagangannya, dinas perkebunannya yang nanti akan menentukan indeks K berapa harga jual sawit dari plasma yang dijual ke pabrik kelapa sawit. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Arti intinya adalah ayo kita menanam bibit bersertifikat sehingga kestabilan ataupun standar minyak yang nanti dihasilkan yang nantinya akan menentukan harga jual, harga beli pabrik dari petani mandiri akan lebih bagus. Salah satunya adalah ekstraksi atau rendemen atau kadar minyak dari tandan buah segar yang dihasilkan oleh para petani. Terima kasih, semoga Allah memberikan kebahagiaan bagi saya, Anda dan semuanya, dan kesehatan yang selalu melekat pada kita. Terima kasih, salam planter Indonesia.